Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang induksi matematika, barisan, dan deret. Induksi matematika merupakan salah satu metode atau cara pembuktian yang absah dalam matematik untuk membuktikan suatu pernyataan matematika apakah benar atau salah. Tahapan induksi matematika. Induksi matematika adalah suatu metode yang digunakan untuk memeriksa validasi suatu pernyataan yang diberikan dalam himpunan bilangan positif atau himpunan bilangan asli. Pembuktian dengan cara ini terdiri dari 3 langkah, yaitu 1. Langkah basis menunjukkan bahwa pernyataan itu berlaku untuk bilangan 1. 2. Langkah induksi menunjukkan bahwa jika pernyataan itu berlaku untuk bilangan n sama dengan k, maka pernyataan itu juga berlaku untuk bilangan n sama dengan k ditambah 1. Yang ketiga yaitu kesimpulan. Nah, ini adalah salah satu contoh dari induksi matematika dari deret. Nah, ini adalah langkah yang pertama, ini langkah yang kedua, dan ini adalah langkah yang ketiga. Selanjutnya, jenis induksi matematika. 1. Deret. Pada jenis deret, biasanya persoalan induksi matematika ditemui dalam bentuk penjumlahan yang beruntun, sehingga pada persoalan deret haruslah dibuktikan kebenarannya pada suku pertama, suku ke K, dan suku ke K plus 1. 2. Pembagian. Jenis induksi matematika pembagian dapat kita jumpai di berbagai soal yang menggunakan kalimat sebagai berikut. A. Habis dibagi B. B. Faktor dari A. B. Membagi dari A. Dan A. Kelipatan dari B. Keempat ciri tersebut menunjukkan bahwa pernyataan tersebut dapat diselesaikan menggunakan induksi matematika jenis pembagian. Hal yang perlu diingat adalah jika bilangan A habis dibagi dengan B, maka A sama dengan B. M dengan M adalah bilangan bulat. Yang ketiga yaitu pertidaksamaan. Jenis pertidaksamaan ditandai dengan tanda lebih dari atau kurang dari yang ada di pernyataan. Terdapat sifat-sifat yang sering digunakan dalam penyelesaian induksi matematika jenis pertidaksamaan. Sifat-sifat tersebut adalah A lebih besar dari B, B lebih besar dari C. Maka A lebih besar dari C atau A kurang dari B, B kurang dari C, maka A kurang dari C. Selanjutnya, barisan dan deret. Poin pertama, barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret aritmatika adalah barisan atau deret bilangan yang memiliki selisih atau beda yang selalu sama. Suatu barisan disebut barisan aritmatika jika selisih antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Selisih tersebut dinamakan beda dan dilambangkan dengan B kecil. Misalkan A menyatakan suku pertama, N menyatakan suku, banyak suku, dan B menyatakan beda, maka bisa dilihat sendiri rumus deret aritmatika. Ini rumus suku ke N, ini rumus beda, ini rumus jumlah ke N. Selanjutnya poin yang kedua yaitu barisan dan deret geometri. Barisan atau deret geometri adalah barisan atau deret bilangan yang memiliki perbandingan atau rasio yang selalu sama. Suatu barisan disebut barisan geometri jika perbandingan antara dua suku yang berurutan selalu tetap. Perbandingan tersebut dinamakan perbandingan atau rasio dan dilambangkan dengan huruf R kecil. Misalkan A menyatakan suku pertama, N menyatakan banyak suku, dan R menyatakan rasio. Maka bisa dilihat rumus suku ke N adalah UN sama dengan AR pangkat N min 1. Jadi ini rumus kita mencari suku ke N, dan ini rumus jumlah N suku pertama dari deret geometri. Nah, kita memasuki contoh soal barisan dan deret aritmatika. Diketahui barisan aritmatika dengan suku ke-5 dan suku ke-8 berurutan adalah 4 dan 10. Jumlah 8 suku pertama barisan tersebut adalah, nah, pembahasannya, suku ke N barisan aritmatika menggunakan rumus UN sama dengan A plus N min 1 B. Suku ke-5 sama dengan A, 5 dikurangi 1 sama dengan 4B. Suku ke-8 sama dengan A plus 8 dikurangi 1 sama dengan 7B. Lalu dieliminasikan persamaannya.
kita kurangi A plus 7B sama dengan 10 dikurangi A plus 4B sama dengan 4. Akhirnya menghasilkan 7 dikurangi 4 sama dengan 3B sama dengan 10 dikurangi 4 yaitu 6. B sama dengan 6 dibagi 3 yaitu 2. Lalu langkah selanjutnya yaitu disubstitusikan B. Kita masukkan B di salah satu persamaan. Kita ambil persamaan yang paling sederhana yaitu A sama ditambah 4B sama dengan 4. Kita masukkan B-nya ini A plus 4 dikali 2 sama dengan 8. A sama dengan 4 dikurangi 4 dikali 2 yaitu 8. A sama dengan negatif 4. Nah, kita cari jumlah N suku pertama barisan aritmatika. Kita ketahui rumus dari jumlah ke N yaitu ini. Kita masukkan untuk cari jumlah suku ke-8 yaitu 8 per 2 dalam kurung 2 dikali A-nya kita ketahui tadi ada yaitu negatif 4 ya kan, terus ditambah 8, N-nya 8 dikurangi 1, B-nya tadi diketahui yaitu 2. Lalu kita operasionalkan yaitu menjadi 24. Jadi jumlah 8 suku pertama barisan tersebut yaitu 24. Nah, kita ke soal barisan dan deret geometri. Di suatu jenis bakteri, setiap detik akan membelah diri menjadi 2. Jika pada saat permulaan ada 5 bakteri, berapa waktu yang diperlukan bakteri supaya menjadi 320 bakteri? Nah, jawabannya, soal tersebut merupakan deret geometri dengan A, yaitu 5, ini, R, yaitu 2, dan UN sama dengan 320. Kita diketahui rumus dari UN sama dengan AR pangkat N min 1 dikurangi 1. Kita masukkan UN sama dengan 320 sama dengan A-nya yaitu 5 dikali R-nya yaitu 2 pangkat N min 1. Kita bagi 320 dengan 5 menghasilkan 64. 2 pangkat N min 1 sama dengan 2 pangkat 6. N sama dengan 7.